Sekularisme dalam sejarah peradaban Islam. Dengan pendekatan kritis dan provokatif, kita akan menelusuri jejak-jejak pemisahan agama dan negara dalam berbagai periode sejarah Islam. Meski sering dipandang sebagai era puncak kekhalifahan Islam, masa dinasti Umayyah sebenarnya menyimpan benih-benih sekularisme. Pemisahan de facto antara otoritas keagamaan ulama dan kekuasaan politik penguasa mulai terlihat. Para khalifah Umayyah, meski mengklaim sebagai Khalifatullah, pada praktiknya lebih mementingkan urusan politik dan ekspansi kekuasaan daripada masalah keagamaan. Kebijakan-kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, mencerminkan pragmatisme politik yang melampaui pertimbangan keagamaan. Ia menerapkan sistem pewarisan tahta yang bertentangan dengan tradisi pemilihan pemimpin dalam Islam. Pemisahan kekuasaan antara institusi keagamaan dan politik semakin nyata, dengan ulama berperan sebagai penasihat moral namun tidak memiliki otoritas langsung dalam pemerintahan. Konflik politik keagamaan memuncak, menunjukkan ketegangan antara legitimasi religius dan kekuasaan duniawi, seperti pada peristiwa Karbala. Pada pemerintahan Al-Walid Primari, kekhalifahan fokus pada ekspansi dan pembangunan, mencerminkan prioritas politik atas agama. Era Abbasiyah membawa angin segar bagi perkembangan pemikiran rasional dan sekuler dalam Islam. Gerakan Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal dalam interpretasi agama mendapat dukungan dari beberapa khalifah Abbasiyah. Al-Ma'mun bahkan menjadikan doktrin Mu'tazilah sebagai ideologi negara, menciptakan atmosfer yang kondusif bagi dialog antara agama dan filsafat. Penerjemahan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab membuka cakrawala baru bagi intelektual Muslim. Pemikir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengembangkan sintesis antara filsafat Yunani dan ajaran Islam, yang seringkali menghasilkan interpretasi rasional dan bahkan sekuler terhadap doktrin agama. Meskipun akhirnya gerakan ini menghadapi reaksi keras dari kalangan tradisionalis, ia telah meletakkan dasar bagi pemikiran kritis dan sekuler dalam Islam. Meski secara formal mengakui supremasi syariah, peradaban Islam klasik mengembangkan berbagai institusi yang berfungsi secara sekuler. Sistem peradilan misalnya memiliki hierarki yang kompleks dengan pengadilan khusus untuk urusan non-agama, Qadi al-Mazalim, semacam pengadilan tinggi untuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara, seringkali menerapkan hukum yang lebih bersifat administratif daripada religius. Dalam bidang pendidikan, madrasah-madrasah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad 11 Masehi, meski fokus pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman, juga mengajarkan mata pelajaran sekuler seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Bahkan, beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti Bait al-Hikmah di Baghdad berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah yang relatif bebas dari dogma agama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam tetap menjadi landasan ideologis, praktik sehari-hari seringkali mengarah pada sekularisasi de facto. Filsafat politik Islam klasik sering mengandung elemen-elemen pemikiran sekuler yang mengejutkan. Al-Farabi, dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah atau Kota Utama, mengusulkan model negara ideal yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis daripada hukum syariah. Ia bahkan menyarankan bahwa pemimpin negara ideal tidak harus seorang Muslim, asalkan memiliki kualitas intelektual dan moral yang tinggi. Ibnu Rushd sering disebut Averroes, mengembangkan teori kebenaran ganda yang memisahkan kebenaran filosofis dari kebenaran teologis. Pemikirannya ini, meski kontroversial, membuka jalan bagi pemisahan domain agama dan domain penalaran rasional. Bahkan pemikir konservatif seperti Al-Ghazali, dalam karyanya Nasihat untuk Para Raja, menekankan pentingnya keterampilan politik praktis bagi seorang penguasa, terlepas dari kesalehan pribadinya. Meski secara formal menganut sistem kekhalifahan, banyak negara Islam klasik menerapkan praktik kenegaraan yang cenderung sekuler. Dinasti Fatimiyah di Mesir misalnya, meski mengklaim sebagai pewaris sah kekhalifahan, pada praktiknya menjalankan pemerintahan yang toleran terhadap perbedaan agama dan mazhab. Mereka bahkan mengangkat pejabat-pejabat non-muslim ke posisi tinggi dalam pemerintahan. Di Andalusia, kekhalifahan Umayyah menerapkan kebijakan yang relatif sekuler dalam mengelola masyarakat multiagama. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik sarjana dari berbagai latar belakang agama. Bahkan setelah keruntuhan kekhalifahan, kerajaan-kerajaan kecil, Taifah, di Spanyol Islam seringkali lebih mementingkan kelangsungan politik daripada ortodoksi agama, terkadang menjalin aliansi dengan penguasa Kristen melawan sesama Muslim.
Pada abad pertengahan akhir, beberapa pemikir Muslim mulai mengembangkan gagasan yang mendekati konsep sekularisme modern. Ibnu Khaldun, dalam magnum opusnya Muqaddimah, menganalisis masyarakat dan politik dengan pendekatan yang sangat empiris dan sekuler. Ia memisahkan antara asabiyah, solidaritas kelompok, sebagai faktor utama dalam dinamika politik, dari legitimasi religius yang sering diklaim oleh para penguasa. Di Persia, pemikir seperti Nasir al-Din al-Tusi dan Jalal al-Din al-Dawani mengembangkan teori politik yang lebih menekankan pada aspek praktis pemerintahan daripada legitimasi religius. Mereka sering mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep dari tradisi Persia pra-Islam ke dalam pemikiran politik Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa jauh sebelum era modern telah ada upaya-upaya untuk memahami dan mengelola masyarakat dengan cara yang lebih sekuler di dunia Islam. Penelusuran sejarah sekularisme dalam peradaban Islam menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam jauh lebih kompleks dan dinamis daripada yang sering digambarkan. Meski secara formal mengakui kesatuan agama dan politik, praktik kenegaraan dan pemikiran intelektual Islam sering menunjukkan kecenderungan ke arah sekularisasi jauh sebelum era modern. Namun, pertanyaan tentang kompatibilitas Islam dengan sekularisme modern tetap menjadi subjek perdebatan sengit. Apakah sekularisme harus diadopsi secara total? Atau bisakah Islam mengembangkan model uniknya sendiri yang memisahkan agama dari politik tanpa sepenuhnya mengesampingkan nilai-nilai religius? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi masa depan peradaban Islam dan hubungannya dengan dunia global. Yang jelas, dialog antara tradisi Islam dan pemikiran sekuler modern perlu terus dilakukan dengan sikap kritis, namun terbuka, mengakui kompleksitas sejarah dan keragaman interpretasi dalam Islam itu sendiri.